Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I have some. Nice to meet you this morning. Would like to tell you about one topic in English lesson, guys. The title is Procedure Text. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran bahasa Inggris yang berkaitan dengan procedure text. Apa itu procedure text dan seperti apa bentuknya? Mari kita bahas di slide berikutnya, guys. Oke, guys, bagi kalian yang hobi memasak, pastinya kita memiliki resep makanan yang ingin kita masak tersebut. Pada resep makanan tersebut tentunya ada langkah-langkah pembuatannya atau prosedur. Nah, prosedur yang ada pada resep hendaknya kita lakukan agar makanan tersebut terasa so delicious. Nah, tahapan atau prosedur pada resep tersebut dinamakan dengan procedure text. Nah, sebelum kita membahas bentuk dari teks tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu berkaitan dengan pengertian dari procedure text, tujuan dari procedure text, struktur teksnya, dan bagaimana gaya bahasa yang digunakan di dalam procedure text, guys. Oke, guys, yang pertama kita masuk pada bagian definisi dari procedure text. What is procedure text? Jadi yang dimaksud dengan procedure text adalah salah satu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dibuat atau digunakan melalui serangkaian prosedur atau langkah-langkah. Nah, the goal of procedure text adalah untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah, metode, cara-cara dalam membuat, mengoperasikan, dan melakukan sesuatu. Nah, inilah anak-anak mister yang dimaksud dengan procedure text itu sendiri. Selanjutnya, kita memasuki pada bagian struktur teks or general structure. Oke. Jadi, procedure text pada umumnya memiliki struktur teks sebagai berikut, guys. Yang pertama, dia punya goals, berisikan tujuan kegiatan yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Yang kedua, dia memiliki materials or tools, berisikan bahan-bahan dan terkadang alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Dalam procedure text, materials ini hanya bersifat optional. Oke. Boleh ada, boleh tidak, atau dalam artian tidak selalu ada. Nah, berikutnya ada steps, serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan. Nah, inilah kita sebut dengan prosedur yang akan kita ikuti dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, yang terakhir, guys, di dalam struktur dari teks prosedur adalah conclusion. Dia punya resultnya, berisikan hasil akhir dari apa yang telah kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya, guys. Nah, inilah yang berkaitan dengan general structure atau struktur teks di dalam sebuah prosedur teks. Bagian terakhir yang akan kita bahas di dalam prosedur teks yaitu berkaitan dengan unsur kebahasaannya. Nah, prosedur teks biasanya memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut, guys. Yang pertama, dia memiliki kalimat-kalimat perintah atau kita kenal dengan imperative sentence seperti cut vegetable, pour the water, dan lain-lain. Ini adalah menjelaskan bahwa kalimat tersebut mengandung kalimat-kalimat yang memerintahkan. Kenal di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan imperative sentence. Nah, yang kedua, di dalam procedure text ini menggunakan simple present tense, salah satu jenis tenses bentuk sekarang atau saat ini. Nah, otomatis kata kerja yang kita gunakan di dalam procedure text ini adalah verb one atau kerja dasar seperti serve, pour, place, dan lainnya. Nah, selanjutnya di dalam procedure text unsur kebahasaannya dia memiliki action verb, kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Misalnya mix, put, turn, dan lain-lainnya, guys. Di sini menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari action verb atau kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Selanjutnya, guys, di dalam procedure text itu ada connective of sequence, kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan langkah lainnya seperti then, while, next, after that, setelah itu, dan sebagainya. Ini disebut dengan connective of sequence yang menghubungkan langkah satu dengan langkah lainnya di dalam prosedur. Nah, yang terakhir, unsur kebahasaan dari procedure text kita sebut numbering. Angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan
Misalnya first, second, third, dan berikutnya. Oke guys, inilah secara lengkapnya yang berkaitan dengan unsur kebahasaan yang ada di dalam prosedur teks itu sendiri guys. Baik anak-anak Mister semuanya, berikutnya Mister akan menjelaskan bentuk dari prosedur teks yang sebelumnya sudah kita bahas secara lengkap, mulai dari definisi dan sebagainya. Nah, di sini bentuk dari prosedur teks yang pertama yaitu how to make meatball. Bagaimana cara membuat bakso. Nah, hal yang pertama kita lihat di sini adalah ingredients, bahan-bahannya. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada the steps. Oke, langkah-langkah yang harus kita ikuti. Mulai dari first of all, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah sampai finally, oke, bagian terakhir, the meatball are ready to serve. Oke, bakso siap untuk disajikan. Nah, ini adalah cara-cara membuat sesuatu atau makanan. Nah, kita lihat bentuk yang kedua, guys. Nah, di sini berbeda dari bentuk yang pertama tadi. Di sini judulnya berkaitan dengan how to operate television. Bagaimana cara mengoperasikan televisi atau menghidupkan TV. Di sini di bagian prosedur teks ini kita langsung ditujukan pada instruction. Instruksinya yang harus kita ikuti mulai dari first sampai last. If you want to turn off television, you can use the power button. Oke, ini bentuk dari prosedur teks juga yang seharusnya you ketahui di dalam pembelajaran prosedur teks itu sendiri, guys. Nah, berikutnya Mister menunjukkan model yang ketiga dari prosedur teks. Di sini terlihat ya, dari bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga ada perbedaan, namun semuanya termasuk ke dalam jenis dari prosedur teks. Di sini berkaitan dengan if you want to call the other persons. Oke, jika kita ingin menelpon orang lain, follow the instructions below. Ikutilah instruksi-instruksi di bawah ini. Press the power button. Sampai yang terakhir yaitu press call off button to end the conversation or red button. Oke, ini guys, bentuk dari prosedur teks. Semoga you semua bisa paham dengan melihat bagian-bagian dari prosedur teks sendiri, guys. Last session, I will give you exercise. Di bagian terakhir, Mister akan memberikan you semua berupa latihan yang berkaitan dengan prosedur teks yang sudah kita bahas secara lengkap sebelumnya, guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama, instruksinya adalah read carefully and choose the best answer between A, B, C, or D. Nah, di sini you silahkan baca teks yang berkaitan dengan prosedur teks itu sendiri. Setelah itu you jawab pertanyaan yang berupa multiple choice atau pilihan ganda. Guys, di sini teksnya sudah terlampirkan. Berikutnya di slide ada 5 soal, 5 question. Bentuknya adalah multiple choice. Silahkan you pilih jawaban yang you anggap benar berdasarkan teks soal yang sebelumnya, guys. Nah, pada latihan soal yang kedua, di sini instruksinya adalah read the text carefully and answer the question. Baca teksnya dengan hati-hati, pahami, yang berkaitan dengan how to make sandwich. Selanjutnya, tugas anak-anak Mister semuanya adalah menjawab pertanyaan atau question yang berbeda dari sebelumnya. Bentuknya multiple choice, yang sekarang adalah essay. Jadi you harus menjawab soal essay berikut berdasarkan teks yang sebelumnya sudah menjadi prosedur teks di dalam soal kali ini, guys. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.